Di video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja dari setrum ikan platina. Setrum ikan platina ini konstruksinya sangat sederhana. Dia hanya terdiri dari beberapa komponen saja. Yang pertama, di sini ada saklar push on. Ini saklar kalau kita tekan on, kalau kita lepas off. Yang kedua ada platina. Platina ini adalah plat khusus yang dia bisa buka nutup secara otomatis. Dia bisa menghubungkan dan memutus arus listrik secara otomatis. Kemudian di sini ada trafo dengan gulungan primer dan sekunder. Trafo ini biasanya dia konstruksinya memakai plat I yang ditumpuk seperti ini. Kemudian dililitkan gulungan primer dan sekunder. Dan yang terakhir di sini ada kondensator. Dan sekarang untuk cara kerjanya. Ketika saklar push on ini kita tekan, maka arus listrik akan mengalir dari rel positif 12 volt menuju saklar push on, menuju platina, menuju gulungan primer, menuju rel 0 volt. Dan polaritas tegangan pada gulungan akan menjadi seperti ini. Dan karena jumlah gulungan sekunder di sini 5 kali lebih banyak dibandingkan dengan gulungan primer, maka di sini tegangan yang muncul adalah tegangan 5 kali lebih besar dibandingkan tegangan primer. Di sini primer mendapat tegangan 12 volt, maka di sini tegangan yang keluar di bagian sekunder ini nilainya 60 volt. Tegangan ini dinamakan tegangan forward. Tegangan yang muncul saat platina ini dalam keadaan on. Dan pada saat platina dalam keadaan on, ada dua kejadian yang berlangsung. Kejadian yang pertama adalah munculnya tegangan 60 volt di sini, dan kejadian yang kedua, di sini aliran arus yang mengalir menuju gulungan primer ini akan disimpan sebagai medan magnet oleh inti trafo. Dan kejadian ini akan berlangsung selama beberapa saat. Kemudian platina akan off. Dan karena platina ini off, aliran arus listrik dari rel positif 12 volt menuju gulungan primer ini terputus. Aliran arusnya ini terputus. Kemudian energi medan magnet yang disimpan oleh inti besi trafo ini tadi akan diubah kembali menjadi energi listrik. Dan polaritas tegangan pada gulungan akan berubah menjadi seperti ini. Dan di sini akan muncul tegangan yang sangat besar pada gulungan primer dan juga gulungan sekunder. Besaran tegangannya ini tergantung dari beberapa hal. Namun sebagai contoh di sini akan saya contohkan, di sini muncul tegangan 120 volt. Dan karena di sini jumlah gulungannya 5 kali lebih banyak, maka jumlah tegangannya 5 kali lebih besar daripada gulungan primer. 120 dikali 5 sama dengan 600 volt. Jadi di bagian primer muncul tegangan 120 volt dan di bagian sekunder muncul tegangan 600 volt. Dan tegangan yang muncul sekarang ini kita namakan tegangan flyback. Tegangan yang muncul pada saat platina ini dalam keadaan off. Tegangan ini bersumber dari energi medan magnet yang disimpan pada inti besi. Energi medan magnet ini diubah kembali menjadi energi listrik dan wujudnya seperti ini. Dan fungsi kondensator di sini adalah untuk meredam lonjakan tegangan dari gulungan primer. Karena kalau lonjakan tegangan itu terlalu besar, maka platina ini dia bisa rusak karena dihantam lonjakan tegangan yang sangat tinggi. Dan ada baiknya untuk memasang resistor secara seri dengan kondensator. Seperti ini. Tujuan pemasangan resistor ini adalah untuk mengurangi laju DV/dt pada kondensator.
agar beban kerja yang ditanggung kondensator ini jauh lebih ringan. Nah, kembali lagi kita bahas platina. Di sini platina ini off untuk beberapa saat, kemudian dia akan on lagi dan kembali mengalirkan arus dari rel positif 12 volt menuju saklar push on, menuju platina, menuju gulungan primer, menuju rel 0 volt. Dan kita kembali ke sesi forward lagi. Di sini tegangannya positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Dan di sini kita dapat tegangan 12 volt dan di sini muncul tegangan 60 volt lagi. Dan siklus pun berulang. Dan bentuk keluaran tegangan pada gulungan sekunder adalah seperti ini. Pada saat platina on, mode forward, di bagian sekunder ada tegangan 60 volt. Dan pada saat platina off, mode flyback, di bagian sekunder ada tegangan 600 volt. Dan ya, saya rasa itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan jumpa lagi di video saya selanjutnya.